Assalamualaikum ece-ece semua, jumpa lagi di channel Bieng. Hai, apa kabar semuanya? Ini udah sore ya, pulang kerja 4:30, belum ada makanan buat makan malam, nggak ada nasi, nggak ada lauk. Waktunya buat masak mepet banget ya, jadi mau bikin yang simpel aja, mau bikin nasi liwet yang sederhana. Terus mau goreng udang, kebetulan dikasih udang sama ibu saya, udang dari kolam itu sedikit. Sayurnya cukup lalapan aja ditambah sambal. Saya masak nasinya dikit aja, nggak sampai 500 gram ya. Kita siapkan dulu pancinya nih. Saya kebetulan kastrolnya di rumah ini posisinya lagi di warung gitu, jadi pakai yang ada aja, pancinya asal tebel. Kalau bikin nasi liwet pakai pancinya atau wajannya harus yang tebal biar matangnya merata. Bumbunya pun yang paling simpel, saya cuma kasih 1 lembar daun salam, 1 batang serai, ini saya potong bagi 2, 1 butir bawang merah, saya rajang langsung ya di atas berasnya, jadi nggak digoreng dulu. Sama cabai rawit 2 buah, cabainya nggak dipotong, takutnya anak yang kecil ikut nimbrung makan biar nggak pedas, jadi cuman dibuang tangkainya, itu aja udah cukup. Kalau nasi liwet saya nggak pakai bawang putih ya cukup bawang merah saja. Masukkan 1 sendok teh garam, tambahkan 400 ml air ke dalamnya, terus diaduk-aduk biar garamnya itu merata. Saya nggak pakai bumbu kaldu atau MSG untuk nasi liwet, jadi cukup garam saja. Biasanya pakai santan instan atau santan yang alami dari kelapa. Hanya kali ini nggak pakai santan, soalnya sedikit, jadi kalau pakai santan instan juga nanggung gitu ya. Jadi pakai sedikit minyak saja, dimasukkan sedikit minyak sekitar 1 sendok teh minyak. Diaduk sebentar, lalu kita masak di kompor menggunakan api yang kecil. Apinya kecil gitu ya. Nanti kalau sudah airnya susut, airnya kering, apinya dikecilin lagi dan terus dimasak sampai matang. Nah, ini apinya dikecilin karena sudah susut, kecil banget gitu. Ditunggu sekitar 10-15 menit, nanti itu langsung tanak. Sambil nunggu nasinya matang, kita cuci dulu udangnya. Ini gampang kok nyucinya ya. Udangnya udang air tawar, dapatnya dari kolam. Biasanya kalau kolam ikan budidaya mujair itu ya dipanen. Nah, kalau udah surut airnya itu banyak sekali udang di sana, ngambil tuh. Ini diambil sama ibu saya tadi sore. Nutrisi udang itu luar biasa ya, sebagai sumber protein hewani yang bagus buat membangun atau memperbaiki jaringan sel tubuh kita. Kalau anak dalam masa pertumbuhan tentu akan mendukung untuk tumbuh kembangnya. Kalau ece-ece semua, kita orang dewasa, sumber protein itu bukan untuk tumbuh lagi ya, untuk memelihara jaringan sel kita supaya tetap sehat, supaya selnya tetap bekerja dengan baik sebagaimana mestinya gitu ya. Udang juga kaya asam lemak omega 3. Nah, ini penting untuk kesehatan jantung, untuk perkembangan otak, dan untuk mengurangi peradangan. Vitaminnya ada vitamin B6 dan B12. Kalau mineral dia mengandung selenium, zat besi atau Fe, dan zinc. Oke, ini sudah selesai ya. Ini udangnya tuh walaupun kecil tapi dia udang dewasa, udah bertelur, hampir semuanya ada telurnya. Telurnya warnanya hijau-hijau gitu. Ini enak banget, pasti gurih banget udang sama telurnya. Ini kita bumbuin dulu ya. Kalau misalnya ece-ece mau lengkap bumbunya, boleh pakai bawang putih selain garam tentunya ya, bawang putih, terus ketumbar, kunyit juga boleh, jahe juga boleh,
tapi ini saya cuman kasih garam saja, nggak perlu di marinasi lama-lama. Kalau udang apalagi ukurannya kecil-kecil seperti ini langsung digoreng juga udah mantep tuh, udah asin gitu. Kita panaskan dulu minyak gorengnya. Saya nggak pakai banyak-banyak minyak gorengnya, cukup sedikit saja, soalnya gorengnya juga paling cuman sepiring aja buat makan berdua suami. Ini tadi tuh nasi liwetnya dipindahin ke tungku yang sebelah kanan ya, cece. Nah, ini digoreng sampai benar-benar kering, soalnya nanti dimakannya nggak dikupas, jadi langsung dimakan. Kalau kulitnya nggak sampai crispy atau renyah itu sulit nanti mengunyahnya. Jadi digoreng sampai benar-benar kering, bisa dimakan dari kepala sampai ekor. Dalam udang ini ada satu kandungan mineral yang istimewa, yaitu yodium, di mana yodium itu berfungsi untuk meningkatkan kerja tiroid dan kesehatan otak. Tiroid itu hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh seperti fungsi jantung, sistem saraf, reproduksi sel, lalu kerja otak, suhu tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, serta daya fokus dan kecepatan refleks gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kekurangan hormon tiroid, nanti akan muncul gejalanya seperti kelelahan, penurunan berat badan secara drastis, lalu ada penurunan fungsi jantung, ada gangguan kesuburan. Jadi hormon tiroid itu tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih gitu. Kalau kurang ya akan menimbulkan masalah kesehatan, pun bila lebih, dia harus tetap diatur nutrisi kita agar hormon tiroid kita itu dalam kondisi yang stabil. Tapi ece-ece hati-hati juga untuk yang ada alergi terhadap konsumsi udang. Ini sebaiknya ya dihindari, jangan mengkonsumsi udang. Kebanyakan alergi yang muncul itu ruam, merah gitu, gatal atau bengkak di sekitar mulut. Gejala alergi itu sebenarnya bisa berubah. Misalnya waktu kecil kita alergi udang, tapi setelah dewasa, setelah imunnya mungkin berkembang lebih baik gitu ya, itu tidak ada lagi gejala alergi, ya silahkan dikonsumsi lagi. Oke, ini udangnya udah kering, udah matang. Nanti kita siapkan sambal. Saya bikin sambal bawang yang paling simpel, cuma bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit saja. Ini saya goreng ya semuanya, 2 cabai rawit, 1 bawang putih, dan 1 bawang merah. Ini sambalnya udah mateng. Kalau misalnya suka ada asam-asamnya, boleh ditambah tomat juga. Tapi hari ini saya nggak pakai tomat, cuman 3 bahan aja ini. Oke, kita masukin cobek, terus kita kasih garam secukupnya ya, sekitar setengah sendok teh atau kurang, lalu dikasih MSG sedikit saja, terus dikasih gula merah. Nih kita ulek sebentar sampai hancur, tapi tidak sampai lembut banget gitu ya, hancur aja. Ini udah lepas maghrib ya ya, udah pakai lampu, ada bayangannya, mohon maaf, diburu-buru waktu. Oke saatnya makan malam dengan udang goreng, lalu sambal bawang dan nasi liwet yang super simpel dan praktis gitu ya. Bangga yang mau coba pakai resep sambal bawangnya, pakai resep nasi liwet yang praktisnya, boleh banget di-share videonya juga, mungkin untuk temannya berguna. Sampai jumpa lagi di channel Bieng Hai di masakan rumahan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.